selanjutnya kita akan memulai membuat proyek sederhana. Di sini saya sudah menyiapkan perangkat, yaitu ada Arduino dan juga ada LCD yang dilengkapi dengan modul I2C. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik. Jumpa lagi di channel kuliah Teknokrat ya, dengan saya Samsugi di mata kuliah Sistem Tertanam. Untuk pertemuan kali ini kita akan memulai bagaimana membuat suatu proyek sistem tertanam ya. Jadi nanti apa saja yang harus dipersiapkan sehingga kita dapat membuat suatu proyek yang sederhana. Ya, beberapa perangkat yang harus dipersiapkan antara lain seperti hardware dan software ya. Tentu saja yang utama itu menggunakan microcontroller dan sebuah software nanti yaitu menggunakan bahasa pemrograman C. Untuk proyek pertama, untuk memulainya kita bisa menggunakan membuat suatu proyek untuk menampilkan tulisan ya menggunakan LCD, di mana nanti LCD ini akan menggunakan sebuah modul yaitu I2C ya, sehingga lebih menghemat penggunaan kabel ya. Untuk menentukan ini kita akan menyiapkan yang pertama microcontroller ya. Kemarin sudah kita jelaskan beberapa microcontroller yang bisa kita gunakan antara lain Arduino Uno ya. Jadi nanti kita sudah menyiapkan ya sebuah perangkat microcontroller yaitu sebuah Arduino, kemudian satu buah LCD yang dilengkapi dengan modul I2C ya. Kemudian ada juga kita siapkan yaitu kabel jumper ya, nanti akan digunakan untuk konfigurasi antara microcontroller dengan perangkat LCD ya. Kemudian yang perlu dipersiapkan adalah kabel USB ya, di mana nanti kita akan mengupload program atau coding yang sudah kita buat ke dalam microcontroller ya. Yang selanjutnya tentu saja kita membutuhkan perangkat lunak atau software ya. Yang pertama yang harus dipersiapkan adalah driver ya. Kalau untuk pertama kali kita memang membutuhkan sebuah driver ya. Driver Arduino supaya terdeteksi oleh komputer kita ya. Di sini kita menggunakan driver CH341SER ya. Ini yang biasa digunakan untuk microcontroller. Kemudian perangkat berikutnya adalah library ya, di mana ini nanti menyesuaikan dengan perangkat yang kita gunakan yaitu LCD I2C. Nah, ini kita membutuhkan sebuah library supaya perangkat LCD I2C ini bisa dikenali oleh Arduino IDE ya. Nah, di sini kita melihat beberapa perangkat seperti ada di gambar ya. Arduino, kemudian kabel ya, seperti ini kabelnya, kabel jumper. Di sini kita menggunakan tipenya yang male to female ya. Karena di sini perangkatnya menggunakan kabel jenis tersebut. Kemudian sini menggunakan kabel data untuk upload, kemudian tentu saja LCD I2C untuk menampilkan tulisan hasil coding yang akan kita buat. Kemudian sini ada perangkat lunak yang kita gunakan tadi, ini perangkatnya seperti ini ya, ada software Arduino IDE, kemudian driver, kemudian ada library Liquid Crystal I2C. Kemudian ada juga di mana nanti akan digunakan mendeteksi Arduino ya. Jadi kalau tidak menggunakan driver, maka nanti Arduino tidak didetek oleh komputer kita. Begitu juga dengan library ya, Liquid Crystal nanti untuk mengenali perangkat LCD yang kita gunakan. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke konfigurasi yang pertama kali
yaitu adalah memasang kabel ya. Baru nanti kita lanjut ke konfigurasi perangkat lunak. Baik, selanjutnya kita akan memulai membuat proyek sederhana. Di sini saya sudah menyiapkan perangkat, yaitu ada Arduino dan juga ada LCD yang dilengkapi dengan modul I2C. Baik, kita mulai dari yang pertama adalah menyiapkan software ya. Di sini kita menyiapkan software, yaitu yang pertama tadi adalah driver ya. Dimana driver ini sangat penting, kenapa? Karena nanti itu akan berkaitan dengan pendeteksian microcontroller di komputer kita ya. Jadi kalau tidak ada driver, tentu saja microcontroller tidak akan terdetek ya. Baik, kita mulai dengan membuka perangkat yaitu Arduino IDE ya. Di sini kita menggunakan Arduino IDE yang merupakan salah satu bahasa pemrograman yang digunakan dalam mendesain sistem tertanam ya. Untuk bahasa lain juga ada ya, seperti Python, itu juga bisa digunakan untuk melakukan coding sistem tertanam. Baik, yang pertama kita cek dulu ya driver ya, apakah microcontroller ini terdeteksi atau tidak ya sebelum kita install driver. Karena biasanya kalau di Windows 10 itu terdeteksi secara otomatis. Baik, untuk mendeteksinya kita pasang dulu Arduino ya dengan kabel data, kemudian kita pasang ke USB ya di sini. Kemudian kita buka ya, untuk mengeceknya kita bisa membuka di menu Explorer dengan mengklik kanan ya di PC, kemudian klik Manage ya. Nah, kita di sini nanti bisa kita ketahui apakah microcontroller ini terbaca atau tidak ya. Kita tunggu di sini sedang loading ya. Atau selain itu juga kita juga bisa mendeteksi apakah ini sudah terdetek oleh sistem operasi atau belum ya, dengan dua cara. Yang pertama dari tools ya. Kemudian kita pilih port. Nah, ya, ternyata sini sudah terdeteksi ya, yaitu di COM9 ya. Di sini tertulis Arduino Uno ya. Karena memang dengan Windows 10 biasanya akan muncul tulisan Arduino Uno ya. Berbeda dengan Windows 7 yang hanya menampilkan driver saja tanpa ada namanya. Cara yang kedua itu menggunakan tadi yaitu Manage ya, dari menu Explorer kita klik Device Manager ya. Kita klik Device Manager. Nah, di sini nanti akan muncul ya, kita pilih di sini ada port COM ya, kita klik dulu port COM-nya. Nah, di sini terdeteksi yaitu Arduino Uno ya, di COM9. Nah, itu ada dua cara untuk mengetahui apakah sudah terdetek atau belum ya. Jika di sini belum terdeteksi ya, tentu saja kita harus mendownload driver ya, itu sudah banyak di internet, tinggal Anda cari drivernya yaitu CH341SER ya, itu sudah banyak di internet. Setelah terdeteksi ya, Arduino terdeteksi, yang perlu dipersiapkan berikutnya adalah library ya, tadi seperti yang sudah dijelaskan. Ada dua cara untuk memasukkan library ke dalam Arduino IDE. Yang pertama bisa kita download ya, kita download library-nya di halaman web GitHub ya. Di GitHub ini bisa kita lihat ya, kita search saja ya namanya I2C, nanti akan muncul. Kemudian kita klik ya code ya, ini akan muncul menu download ya. Di sini kita download yang bentuknya zip. Nah, kita download zip. Nah, ini sudah muncul ya. Kemudian setelah terdownload bisa kita masukkan ya
library tersebut melalui menu sketch ya. Di sini ada sketch. Kemudian kita masuk ke include library ya. Di sini ada menunya. Kemudian kita pilih add library. Kemudian kita pilih ya, di mana letak file tersebut ya. Misalnya tadi saya udah download. Kita masukkan ke dalam folder tadi ya. Mengajar. Nah, ini salah satunya, kita pilih library-nya ya, I2C. Ya, tinggal klik open. Ya, di sini bisa kita open. Kemudian cara yang kedua yaitu jika kita tidak memiliki file zip-nya, bisa kita menggunakan menu tools ya, tools, kemudian kita pilih manage libraries ya, kita klik saja, dan tentu saja ini membutuhkan koneksi internet ya, karena dia akan mendownload secara langsung melalui aplikasi tersebut. Kita klik. Nah, ini biasanya akan muncul tampilan seperti ini ya. Nah, akan muncul menu pencarian. Nah, di dalam menu ini bisa kita ketik ya. Kita ketikkan I2C ya. I2C. Nah, kita cari di sini. Kemudian kita search yang memiliki I2C ya, bagian bawah. Nah, ini misalnya yang sudah pernah diinstal yaitu Arduino Library for I2C ya. Ini bisa kita klik install ya. Nah, karena ini sudah diinstal maka ya munculnya update ya. Bisa Anda update ataupun langsung digunakan karena di sini ada beberapa version yang bisa digunakan ya. Oke, setelah itu ya. Setelah software sudah kita konfigurasi, berikutnya kita akan konfigurasi pada bagian hardware ya, yaitu kita tadi sudah menyediakan perangkat. Nanti kita konfigurasi. Di sini kita bisa menggunakan software ya yang gratis yaitu Design Freezing. Di sini bisa kita gunakan sebagai membuat skema ya, skema dari project yang akan kita buat. Nah, ini softwarenya ya, menggunakan freezing. Nah, di sini kita bisa membuat suatu skema ya. Bisa kita buka yang sudah pernah kita buat. Di sini merupakan desain yang sudah kita buat tadi, yaitu microcontroller Arduino menggunakan LCD I2C. Untuk menggunakan ini tidak terlalu sulit ya. Tinggal Anda bisa drag and drop perangkat yang ada di sebelah sini ya. Kemudian setelah ditemukan, Anda bisa mengkonfigurasi kabel. Nah, dengan adanya skema menggunakan freezing ini mempermudah dalam melakukan konfigurasi nanti ke perangkat yang sesungguhnya ya. Seperti kita lihat di sini ada LCD, kemudian ini ada pin-pin yang ada di mode I2C. Kemudian sini Arduino Uno ya. Di sini di pemasangannya bisa kita jelaskan.
Pin-pin yang digunakan di pin Arduino ada A4 ya, analog 4, kemudian ada A5, kemudian ada ground, kemudian ada tegangan 5 volt ya, di mana pin-pin ini akan dihubungkan ke pin LCD I2C, di mana nanti A4 itu akan dihubungkan ke pin SDA ya, yang berkaitan dengan data ya. Kemudian A5 itu akan dihubungkan ke SCL, ini berkaitan dengan clock ya. Kemudian ground itu kita hubungkan dengan ground, dan 5 volt itu kita hubungkan ke VCC ya. Nah, berikut skematiknya ya. A4, A5, 5 volt dan ground ya. Setelah kita desain skematik, kita bisa memasang kabel ya, jumper tadi yang terpakai adalah kabel jumper LCD I2C dan microcontroller. Ya, ini sudah kita rangkai, di mana A4 dan A5 kita hubungkan ke SDA dan SCL, kemudian ground dan VCC kita hubungkan di ground dan 5 volt yang ada di microcontroller. Baik, setelah ini kita sudah konfigurasi seperti ini, kita instalasi kabelnya, kita akan mencoba ya. Project yang pertama yang sederhana itu adalah menampilkan tulisan yang ada di LCD. Nanti akan menampilkan tulisan. Di sini kita membuat yang sederhana yaitu Hello World ya. Untuk membuat Hello World ini tidak perlu ngoding ya. Kenapa? Karena sudah disediakan sampel ya dari si library tersebut ya. Di mana sampelnya bisa kita buka di sini, file. Kemudian kita pilih example, kemudian kita cari menu LCD I2C ya, sini. Kita cari, nah ini ya ada liquid crystal I2C ya. Kita pilih saja yang Hello World ya. Baik. Kemudian kita perhatikan dulu codingnya, karena ini belum tentu sama dengan perangkat yang kita punya. Contohnya, di sini ada liquid crystal I2C, LCD-nya dengan alamat 0x27 ya, 20,4 ya, di mana yang dimaksud dengan 20 ini adalah jumlah karakter ya. Sedangkan yang kita gunakan sini menggunakan 16 karakter ya. Karena kita menggunakan 16 karakter, maka ini kita ganti menjadi 16. Kemudian 4 ini menjelaskan jumlah baris ya, jumlah baris dari LCD. Ya, karena di LCD ini hanya ada 2 baris, maka kita ubah menjadi 2 baris ya. Ya. Kemudian di sini kita tambahkan codingan, kita tambahkan sedikit untuk memulai. Supaya LCD dapat bekerja, kita tambahkan begin ya. Sini begin. Kemudian dalam kurung adalah tipe dari LCD, yaitu 16 karakter dan terdiri dari 2 baris. Maka kita tulis 16,2 ya. 16 adalah jumlah karakter ya. Jadi dalam satu karakter itu ada 16 maksimal ya, tidak bisa lebih. Jadi ketika Anda menggunakan kata yang lebih dari 16 karakter, maka sisanya tidak akan tampil di LCD. Kemudian yang berikutnya yang kita ubah adalah di sini ya. Ini ada 4 tulisan ya, karena kita punya 2 karakter, 2 baris, maka ini kita hapus saja. Ini kita hapus ya, karena kita menggunakan 2 baris ya. Kemudian ini kita ubah, di sini ada angka 3 dan angka 0, maksudnya adalah angka 3 ini merupakan kolom ya, kolom dari 1 sampai 16 tadi ya, 16 karakter. Berarti kalau kita masukkan angka 3, maka nanti tulisan akan muncul di kolom ketiga ya, kemudian 0 ini adalah baris pertama ya. Jadi baris pertama di atas ya. Kemudian 3 dimulai dari kolom ketiga ya, dengan tulisan Hello World. Kemudian untuk menampilkan tulisan berikutnya di baris kedua ya,
perintahnya adalah ini 1 ya, 1 menunjukkan bahwa ini adalah baris kedua. Jadi nanti tulisan berikutnya akan muncul di bawah hello world ya. Kemudian ini kolom. Nah, ini saya akan ganti menjadi angka 0 supaya akan tampil di kolom pertama ya. Di kolom pertama di baris kedua ya. Nanti kita lihat contohnya. Ini kita ubah saja tulisannya. Sistem tertanam ya. Ini sistem tertanam. Ya, jadi begin tadi ada untuk memulai menggunakan LCD, ini inisialisasinya. Kemudian itu untuk menampilkan backlight ya, supaya lampunya terang. Baik, setelah kita konfigurasi codingnya, selanjutnya kita cek dulu ya, verify apakah terdapat kesalahan dari coding yang sudah kita buat dengan menekan tombol checklist atau verify ya di sini. Di sini akan mengecek apakah terdapat kesalahan dalam penulisan program ataupun kesalahan dalam mendeteksi library ya. Nah, ini sedang ada proses verifikasi di sini. Nah, kita tunggu beberapa saat. Nah, sedang proses compile sketch ya di sini. Di sini ada library yang kita terapkan tadi yaitu Liquid Crystal I2C ya. Ini yang sudah kita download ya. Jadi ciri-ciri ketika library-nya sudah masuk ke dalam Arduino IDE adalah tulisan akan berubah menjadi berwarna ya, tidak hitam tapi dia berwarna ya seperti ini. Nah, ini sudah selesai proses verify. Setelah itu kita masukkan program ke Arduino ya. Pertama kita konfigurasi, jangan lupa tools, kita pilih boardnya yaitu Arduino Uno ya sini. Kita pilih Arduino Uno. Kemudian yang kedua portnya, jangan lupa ya, kita deteksi dulu ya. Nah, ini portnya sudah kita pilih ya. Karena kalau ini kita lupa mengganti port, maka nanti tidak dapat di-upload ke dalam microcontroller ya. Baik, kita akan klik upload menggunakan tombol panah ya. Sini ada keterangannya upload, kita klik. Ya, di sini nanti akan menampilkan tulisan ya. Ada 2 tulisan yaitu Hello World dan juga sistem tertanam. Nah, ini sudah selesai upload. Kemudian sini bisa kita lihat ya. Tulisannya adalah Hello World ya, tulisannya Hello World. Dimana tadi ketika codingnya kita set kursor di angka 3, maka dia akan muncul di kolom kedua di sini. Nah. Baik, ini sudah berhasil untuk proyek pertama kita, yaitu menampilkan tulisan Hello World ke dalam LCD ya. Jadi kita cukupkan untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jumpa lagi di video pembelajaran teknokrat berikutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya.